Oke. Horosbah. Apa kabar Medan? Oke. Saya senang sekali. Hari ini saya ingin membagi visi kepada Anda. Di sebuah seminar tentang manajemen waktu, ada seorang profesor sebagai pembicaranya. Beliau mengambil sebuah toples, kemudian diisi dengan batu-batu besar, kemudian batu-batu kecil diisikan lagi. Tapi sebelum batu-batu kecil diisikan, setelah batu-batu besar sampai hampir penuh, profesor ini tanya kepada peserta seminar, bahwa Pak, ibu-ibu, kira-kira kalau saya isi lagi dengan batu lagi masih cukup enggak? Kayaknya udah penuh, Prof. Terus dia ambil batu-batu kecil, ternyata masih bisa masuk. Setelah itu batu yang kecil kerikil tadi sudah nggak bisa masuk lagi. Profesor tanya, kira-kira kalau saya isi lagi masih bisa nggak? Nggak mungkin dong, Prof, udah penuh kok. Lalu diambil pasir, dimasukkan ke dalam toples dan sedikit digoyang-goyang, ternyata masuk pasirnya ya. Masuk sampai penuh. Kira-kira kalau saya isi lagi masih bisa nggak? Nggak mungkin kali ini, Prof, karena pasir aja sudah penuh. Lalu profesor ini ambil air, dituang lagi. Ternyata air masih bisa terisi ke dalam toples itu. Profesor ini tanya, kira-kira menurut Anda apa arti dari peragaan saya ini? Ada satu yang angkat tangan. Prof, sibuk-sibuknya orang kayaknya pasti ada waktu luangnya. Profesor ini bingung, kayaknya betul juga masuk logika, tapi maksudnya bukan itu. Lalu profesor ini bingung, airnya dituang, pasirnya dituang lagi, kerikilnya, batu-batu besarnya dituang lagi. Kemudian dicoba dibalik, yang tadi dimasukkan tadi, airnya dimasukkan dulu. Habis itu pasirnya, kemudian kerikilnya, kemudian batunya, loh kok penuh? Batunya belum habis kok penuh? Sekarang kira-kira apa artinya? Berarti bukan sibuk-sibuknya orang punya waktu luang, bukan. Artinya apa? Semuanya bingung. Apa artinya? Lalu profesor katakan, seringkali dalam hidup kita memasukkan hal-hal yang kecil, sesuatu yang kurang penting, sesuatu yang kurang mendesak, yang gak penting, seringkali kita kerjakan. Tetapi sesuatu yang lebih besar, bahkan yang besar seperti batu ini, kita lupakan, kita tidak sentuh. Hal-hal yang besar itu apa? Sesuatu yang menyentuh hati kita, sesuatu yang memang kita inginkan, impian-impian kita. Seringkali kita melewatkan, kita tidak fokus terhadap apa yang kita inginkan. Itu maksudnya profesor. Jadi banyak orang melewatkan begitu saja impian-impian yang mestinya dia harapkan untuk kebahagiaan keluarga, untuk kebahagiaan orang tua, lewat begitu saja. Tapi hal-hal yang kecil yang dia lakukan, itu yang dilakukan arti dari peragaan ini. Dan saya yakinkan kepada Anda, kalau Anda pada siang hari ini mau bersabar dan mau buka hati, mau belajar, Anda akan temukan batu-batu besar itu, impian-impian itu, dan Anda akan lakukan itu demi orang-orang yang Anda cintai. Anda akan temukan pada siang hari ini. Oke, saya dilahirkan di sebuah desa yang kecil, dari kota yang kecil, kota Jombang. Mungkin Anda jarang lihat di peta, tapi untung dari Jombang lahir orang-orang besar. Contohnya, dari Jombang lahir seorang Gus Dur, dari Jombang lahir Cak Nur Berkolis Majid, dari Jombang lahir Cak Nun Asmuni. Banyak orang-orang lahir Jombang, sehingga Jombang sedikit terkenal. Tapi sebenarnya di peta itu kecil sekali, kota kecil. Hanya terkenal sebagai kota pesantren. Banyak pondok pesantren orang di sana. Nah, saya dari sana dan dari sebuah desa 5-6 kilo dari kota. Dan saya dilahirkan 37 tahun yang lalu. Saya dilahirkan dari sebuah keluarga yang sederhana, 7 dari 9 bersaudara. Jadi saya anak ke-7 dari 9 bersaudara, keluarga besar. Dan keluarga yang sangat sederhana. Kenapa sangat sederhana? Ayah saya punya bengkel, tapi bengkelnya reparasi sepeda, bukan motor, bukan mobil, reparasi sepeda. Kemudian selain itu menyediakan juga spare partnya, tapi bukan toko spare part ada servisnya, tidak. Tapi utamanya adalah reparasi sepeda, tapi menyiapkan
spare partnya atau suku cadangnya. Bayangkan, punya anak 9, membesarkan 9 anak dengan profesi segitu di sebuah desa, di kota kecil. Saya hidup sebagai keluarga yang sangat-sangat sederhana sekali. Saya seringkali bantu orang tua saya, dan orang tua saya berpesan, "Nak, ayahmu hanya lulus SD. Mama katanya kelas 3 SD. Kamu harus menjadi orang yang sukses. Harus melebihi dari orang tuamu." "Iya Pak, saya harus jadi orang sukses." Kira-kira jalan keluarnya bagaimana Pak? Satu-satunya jalan untuk kamu mengangkat keluargamu, kamu harus sekolah setinggi-tingginya. Sekolah yang terbaik, hasilkan nilai yang terbaik. Itu sebabnya papa saya dalam hal menyekolahkan anak sangat mendukung sekali, meskipun dananya terbatas. Dicarikan sekolah terbaik di kota. SD saya sekolah terbaik di sana, sekolah swasta. Tapi untuk SMP sampai SMA, terbaik di kota saya adalah sekolah negeri. Dan saya masuk sekolah negeri, SMP negeri 2, kemudian SMA negeri 2. Saya ingat sekali bayarnya sebulan cuma 700 rupiah SMP, dan SMA 3.000. Tapi saya ingat sekali pesan orang tua, sekolah yang baik, nilai yang terbaik, setinggi-tingginya, kamu nanti kerja dapat gaji yang besar, dapat posisi yang enak, berkarir lebih jelas, sehingga kamu bisa mengangkat keluarga. Oke, itu pesan orang tua, dan saya ingin sejak kecil saya ingin menjadi orang sukses. Dan saya bersyukur juga diberikan kemampuan oleh Tuhan, kemampuan akademis yang cukup baik. Saya teringat sekali waktu SMP, Anda tahu, saya kelas 3 SMP, mata pelajaran matematika yang saya ingat, setiap ulangan, setiap ujian itu nilainya sempurna. Sampai di STTB ijazah, saya baru kali ini melihat sebuah nilai matematika yang ada nilai 10 di ijazah saya. Dan saya juga teringat di SMP di Jawa Timur sana, di acara cepat tepat bagi siswa-siswa, dan saya bisa mengangkat nama SMP saya. Pertama kalinya saya masuk TV di sana ya. 3 orang, dan saya salah satunya di sana, dan saya bersama kami bertiga selalu memenangkan babak-babak baik penyisian, semifinal, dan pada waktu final saya sudah pindah SMA sehingga harus digantikan oleh adik kelas saya, dan sayangnya kalah pada waktu final. Tapi saya bisa bangga, itu kira-kira background pendidikan saya. Saya lanjutkan SMA, saya ambil A1 fisika, kemudian setelah lulus SMA, saya ingin menyekolahkan saya, tapi dana sangat terbatas. Tapi saya ingin sukses. Saya pilih, saya harus pergi ke Bandung, tapi dana terbatas. Kakak saya yang nomor 2 menawarkan untuk mau membiayai. Di Bandung saya sekolah di Politeknik Swiss ITB. Saya ambil Politeknik Swiss ITB itu di D3 Politeknik dengan harapan saya nggak mau tergantung kakak saya mau cepat lulus, saya cepat kerja, kalau mau sekolah lagi gampang. Dan kalau Anda tahu, mungkin pernah ke Bandung, itu sekolah yang perguruan tinggi itu paling sulit sebagai politeknik pertama di Indonesia. Saya masuk sana dan saya selesai 3 tahun di sana. Saya ditawarkan oleh sekolah, oleh bahkan politeknik seluruh Indonesia menawarkan untuk beasiswa ke Swiss, dan saya ikuti. Sampai seleksi akhir saya ditawari sebuah pekerjaan dari PMA. Sebagai informasi, untuk lulusan Politeknik Swiss di mana saya kerja ini nggak perlu cari kerjaan. Belum selesai aja udah ditawarin. Udah banyak perusahaan akan datang. Nah, ini ada sebuah PMA yang mau mendirikan di Indonesia, ditawarin. Dan dengan penawaran juga akan dikirim ke luar negeri. Saya pikir-pikir, saya harus sekolah setinggi-tingginya. Saya harus menjadi orang sukses. Tapi kalau saya sekolah di Swiss, melanjutkan lagi, bergelar diploma ing, pulang menjadi dosen. Kalau ada dosen di sini, maaf. Dosen, saya pikir, kapan saya bisa kaya gitu ya. Ini sebuah penawaran yang menarik. Akhirnya saya ambil, di mana saya bekerja. Dan yang menarik, saya juga dikirim ke Eropa. Itu salah satu karena saya suka traveling juga. Anda nanti juga bisa ke Eropa bersama Unicorn di Eurodream. Ya, jangan khawatir. Saya di Eropa berapa bulan, saya bekerja di sana, mulai dengan seorang juru gambar di sana, di lapangan, di pabrik. Kemudian saya pulang ke Indonesia, di daerah Jakarta sana, PMA ini mendirikan pabrik, dan saya kerja di sana untuk setup pabrik.
7 tahun saya bekerja di sana, dari juru gambar sampai staff, sampai menjadi supervisor. Kemudian saya teringat lagi, saya harus menjadi orang sukses. Sekolah saya belum cukup. Lalu saya sambil bekerja, saya sekolah lagi di Universitas Indonesia. Saya selesaikan sarjana teknik mesin saya di UI sambil sekolah. Itulah, jadi kerja keras saya karena saya ingin sekolah adalah jawaban untuk sukses, sehingga saya bisa meraih karir yang lebih tinggi. Saya sekolah lagi, sekolah sambil kerja, dan saya selesaikan 2 tahun lebih. Saya sarjana teknik mesin di sana. Kemudian saya merasa saya punya ijazah yang lebih tinggi. Saya bosan kerja di pabrik, saya coba untuk melamar di tempat yang lain. Nggak gampang, pada waktu itu sebelum Krismon, lagi susah-susahnya orang cari kerja. Tapi saya diterima juga, diterima dengan di sebuah kontraktor multinasional. Di sana saya masuk mulai dari asisten manajer sampai menjadi manajer engineering, manajer proyek di sana. Tidak lama, beberapa tahun, kemudian saya berpikir lagi, saya baca buku itu mengatakan cara orang mendapatkan kesejahteraan, kekayaan, kesuksesan. Buku itu mengatakan 74% harta di dunia ini diraih kalau dia bekerja sendiri sebagai pengusaha. Jadi bekerja sendiri sebagai pengusaha barulah bisa memberikan kepada kita 74%. Sedangkan yang lain, apakah itu profesi profesional, itu paling 10%. Sebagai CEO, Chief Executive Officer atau Managing Director, itu cuma 10%. Yang lain-lain sangat kecil persentasenya. Sedangkan saya ingin sukses. Nah, itu sebabnya saya berpikir, saya ingin sukses, saya mesti punya usaha sendiri. Dan kakak-kakak saya yang tidak sekolah, saya adalah satu-satunya anak yang duduk di bangku kuliah dari 9 bersaudara. Dan kakak-kakak saya, kakak ipar saya juga mengatakan, kalau kamu mau sukses, kamu mesti usaha sendiri. Oke, saya ambil keputusan, saya usaha sendiri. Jadi saya tinggalkan karir di perusahaan. Saya usaha sendiri, saya usaha sebagai kontraktor. Kontraktor di mana saya terakhir bekerja tadi, saya lanjutkan. Dan waktu itu masih posisi Krismon, resesi. Dan saya beranikan untuk saya usaha sendiri. Kontraktor di bidang commercial kitchen equipment, bukan kontraktor sipil, tapi commercial kitchen equipment, sehingga tidak terpengaruh dengan kondisi resesi. Di Jakarta sana meskipun resesi, food court, cafe, rumah makan itu masih bermunculan terus, makanan nggak pernah habis. Nah, itu sebenarnya saya di sana. Beberapa tahun usaha sendiri, saya mendapatkan sesuatu yang lebih besar. Yang pertama, saya bisa berkarya dengan sendiri. Kalau saya kerja ikut orang, tentunya apapun yang saya lakukan salah atau benar, pasti posisinya salah, karena saya bukan bosnya. Kemudian saya berkarya sendiri, saya punya waktu sendiri, dan saya dapatkan uang lebih banyak dibandingkan saya bekerja. Saya bisa beli mobil sendiri, meskipun mobilnya masih mobil second. Tetapi setelah beberapa tahun, saya merasakan kondisi bekerja sendiri sangat stres sekali. Mikirin karyawan, mikirin proyek, cari proyek, bikin penawaran, negosiasi lagi. Di lapangan harus ngawasin, karena saya masih, perusahaan saya belum bersistem. Saya harus mengikuti proyek sampai malam, bahkan larut malam, dan tidak tidur di proyek itu. Sehingga suatu saat saya memikirkan, jangan-jangan saya belum usia pensiun, kayaknya badan saya ambruk. Dan betul, saya mulai pusing-pusing, mulai capek-capek. Dan saya periksa ke dokter, kebetulan masih ipar saya, jadi merekomendasikan cek laboratorium, kolesterol 250, trigliserid, lemak darah 200, tensi udah mulai naik. Wah, baru beberapa tahun saya kerja. Saya pikir ini saya belum usia pensiun, jangan-jangan saya ditarik dari peredaran. Yang terjadi karena memang uang lebih banyak daripada bekerja, tapi stres. Sehingga saya mulai berpikir, saya harus usaha apa ini? Yang pasti tujuannya sukses. Mau buka toko. Toko apa? Saya nggak punya modal yang besar. Tapi waktu saya mulai usaha kontraktor itu, meskipun tidak punya modal, saya bisa karena saya punya kemampuan, keterampilan dan skill, di mana saya banyak melalui jasa itu saya bisa mendapatkan uang di sana. Tetapi semenjak saya jadi kontraktor pun ada sesuatu yang tidak bisa saya wujudkan terhadap keluarga saya. Selain waktunya yang sangat berkurang buat keluarga saya belum bisa, sebagai seorang perantau di Jakarta, saya belum bisa membeli sebuah rumah.
belum bisa. Dan saya pikir-pikir masih lama lah, beberapa tahun lagi untuk bisa membeli rumah. Di posisi seperti itu, sedang cari-cari usaha, tiba-tiba ada teman saya, dia nggak berani telepon saya, tapi telepon istri saya. Istri saya diundang ke suatu pertemuan. Waktu itu saya nggak tahu apa. Waktu itu saya pulang kerja dan istri saya mengajak untuk mengantarkan ke rumah saudara iparnya yang dokter, diajak ke sana untuk mendengarkan sebuah presentasi. Dengan kondisi yang sangat capek sekali, saya antar istri saya, dan kebetulan situ berempat, saya suami istri dan ipar saya suami istri. Diperkenalkan oleh teman saya kenal, tapi beliau nggak berani ngajak saya. Mulai dipresentasikan, waktu itu saya berpikir ini pasti MLM. Dan betul, dipresentasikan ini MLM. Aduh, saya mulai sangat gelisah karena saya sangat-sangat negatif terhadap bisnis MLM. Yang saya tahu di mana-mana terjadinya jelek-jelek, penipuan lah, lari lah. Waktu itu persepsi saya seperti itu. Dan saya nggak bisa keluar dari presentasi itu, padahal saya maunya saya keluar. Kenapa? Karena saya di sudut, di pojokan. Ya, nggak enak saya, nggak mungkin saya keluar. Jadi mau nggak mau saya dengar, meskipun dalam hati saya tertutup. Dengar dijelaskan presentasi dan saya nggak gubris itu apa. Biasanya saya nggak gubris. Yang nyantol di pikiran saya adalah ada sebuah produk yang bagus dari Cina, negara yang maju di bidang kesehatan ribuan tahun yang lalu. Itu yang terpaku dalam pikiran saya. Tapi saya sangat negatif, ya hanya itu saja. Dan bahkan presentasi belum selesai, saya terpaksa, meskipun di sudut, saya terpaksa pulang. Saya terpaksa tinggalkan. Bersama istri saya ajak dengan alasan waktu itu anak pertama saya masih baru lahir, usianya masih beberapa bulan, sehingga dengan alasan itu saya masih pulang. Jadi presentasi belum selesai, saya tinggal pulang. Oke, waktu pulang saya dipinjamkan paket info, beberapa brosur, buku, VCD, ya saya bawa aja, supaya nggak enak sama teman. Udah sampai rumah, ya udah ditaruh aja. Ya memang nggak tertarik kok. Ya bahkan sangat negatif terhadap multi level. Mungkin ada Anda di ruangan ini kira-kira seperti saya, nggak apa-apa. Anda mungkin bisa juga berdiri di sini seperti saya. Oke, saya kembali lagi dengan aktivitas saya, kerja, tetap kerja. Saya punya usaha sendiri, kontraktor tadi, cari proyek, melakukan pekerjaan proyek. Kira-kira mengapa akhirnya saya mau menjalankan usaha ini? Mengapa saya akhirnya serius menjalankan usaha ini? Saya tetap pada fokus keluarga saya, kakak saya, kamu harus usaha sendiri, kamu harus usaha sendiri. Dan sebuah buku yang tetap saya baca dan saya yakini, cara mengumpulkan harta di dunia ini dari survei 1% dilakukan oleh atlet, artis, aktor, atau pemenang rotle. 5% harta dihasilkan oleh seorang salesman yang hebat. 10% dihasilkan oleh CEO atau managing director, ya. 10% dihasilkan oleh para profesional seperti pengacara, dokter, dan lain-lainnya. 74% dihasilkan oleh seorang pengusaha. Itu sebabnya saya yakin saya harus punya usaha sendiri dan saya tetap dengan usaha saya. Tapi yang namanya kesehatan nggak bisa ditahan-tahan. Saya malas, meskipun saya punya ipar dokter, saya direkomendasi obat-obat, saya malas minum obat. Nah pada waktu di presentasi tadi, infopack saya lempar, ya saya nggak buka-buka lagi. Tapi apa yang tadi saya dengar produknya bagus, saya berpikir bagaimana ya kalau saya coba produk dari Cina 5.000 tahun yang lalu, resep kerajaan Tiongkok, sudah terbukti, tidak ada efek samping, bahannya alami semua. Saya tanya kepada ipar saya yang dokter, dan saya tanya, beliau merekomendasikan boleh, ini ada FDA, sertifikasi Food and Drug Administration, dokter percaya, seperti Badan POM Depkes yang dikeluarkan oleh Amerika. Itu sebabnya bisa menembus ke seluruh dunia. Coba aja, nggak apa-apa. Meskipun dokter itu juga belum join ya, yang dipresentasi dengan saya lebih lama tadi. Tapi saya nggak mau menghubungi yang presentasi saya. Jadi saya dihubungi lagi untuk ditemui, di follow up. Itu sebabnya bagi Anda nanti menjalankan usaha ini, jangan lupa setelah Anda presentasi harus lakukan langkah follow up. Siapa tahu Anda menemukan orang seperti saya karena di follow up.
Oke, setelah di follow up, saya masih namanya MLM itu loh, alergi sekali. Cuman apa boleh dikata ini, produk boleh juga nih. Itu sebabnya waktu di follow up, ya udah deh, coba produknya. Wah, kalau coba produk lebih bagus jadi anggota supaya murah. Pinternya yang follow up. Ya, beliau tadi itu adalah sponsor saya, Bapak Sugi Karyadi. Beliau, berikan aplaus buat Bapak Sugi Karyadi. Beliau sudah bintang 8. Kemudian ya terpaksa saya tanda tangan dan saya pikir oke, lebih murah. Saya coba produknya dan saya konsumsi sebulan lebih. Saya coba tes ini. Tadi sebelum saya konsumsi saya sudah tes laboratorium yang hasilnya tadi. Ini saya mau coba ini. Bener nggak produk ini? Saya ke laboratorium dan saya tes dan kolesterol langsung normal, trigliserid normal, darah tinggi normal, asam urat normal. Sebagai pengusaha meskipun belum lama, saya punya naluri bisnis. Ini produk bagus. Apapun dan bagaimanapun cara pemasarannya pasti laku, pasti jalan. Itu yang ada dalam pikiran saya. Tapi sistem multi level marketing saya masih nggak bisa terima. Saya belum pernah ikut, hanya dengar-dengar saja. Lalu saya di follow up lagi sama sponsor saya yang memperkenalkan ini, ya begitu uletnya, di follow up lagi, ketemu lagi, ditanyain bagaimana, lalu diajak ke pertemuan, namanya pertemuan OPP, Open Plan Presentation. Di situ baru saya lihat lebih jelas lagi, wah ini bukan bisnis main-main ternyata, patut dipertimbangkan ini. Lalu saya mulai membaca buku-buku mengenai multi level, saya baca buku-buku apa saja yang ada di Gramedia, di Gunung Agung, di Karisma, saya beli, saya baca. Ini bisnis, ada apa dengan bisnis ini? Sampailah ketemu buku, selain buku-buku yang banyak sekali, saya juga ketemu buku-buku Robert Kiyosaki yang disarankan untuk bisa dibaca. Rich Dad Poor Dad, Cash Flow Quadrant. Saya mulai sadar bahwa apa yang saya lakukan selama ini menukarkan waktu kerja saya untuk mendapatkan penghasilan. Dan saya berpikir kalau tadi saya sebelum waktunya, sebelum pensiun, saya ditarik dari peredaran tadi, kemudian saya nggak bisa kerja. Jangan-jangan belum sampai ditarik dari peredaran, saya masih sakit dan gak bisa kerja. Keluarga saya makan apa? Karena saya harus bekerja untuk dapat penghasilan. Kalau saya gak bekerja, saya gak dapat penghasilan. Buku itu mengatakan begitu. Saya baru sadar. Iya, apa yang saya lakukan bukan membangun aset. Bapak Ibu pasti tahu cicak. Cicak di rumah biasanya lari ke pinggir-pinggir sana. Ada nyamuk, dia mulai intip pelan-pelan. Dia jalan, diem lagi jalan, dan dia tangkap. Ada nyamuk di sana lagi, lari lagi. Tapi suatu saat, kalau cicak tadi misalnya ada anak yang nakal ya, saya dulu waktu kecil suka begitu ya, diketepel cicaknya, terus saya kasih makan ayam. Namanya di desa ya, ketepel, misalnya jatuh terus dia bisa melarikan diri dengan terseok-seok, akhirnya katakanlah biasanya tulangnya putus atau kakinya terseok-seok. Bagaimana dia bisa mencari nyamuk lagi? Sedangkan satu binatang lagi namanya laba-laba. Laba-laba lain waktunya bukan dipakai untuk nangkep serangga. Laba-laba dia akan cari tempat pojok-pojok sudut sana. Biasanya yang jarang dilihat orang, yang udah lama gak dibersihkan. Apa yang dilakukan? Waktunya dia pakai untuk membuat jaring, sarang. Wih, sarang, lari ke sana, di pojok bikin sarang, lari sana, bikin sarang, lari sana, bikin sarang. Habis itu tidur. Setelah bangun tidur, ada nyamuk, ada lalat. Anda tahu, yang selama ini saya lakukan seperti cicak. Saya harus lari, cari proyek. Saya dapatkan. Ada juga di antara Anda mungkin, waktu Anda untuk tadi lari-lari, akhir bulan, dapat gajian. Kerja siang malam dari pagi sampai sore, akhir bulan, dapat gajian. Tapi kalau Anda sakit, 3 bulan sih menurut Depnaker masih dibayar kali ya. Tapi kalau udah setahun, 2 tahun sakit berkepanjangan, apakah Anda tetap digaji? Atau Anda profesional, apapun, Anda kerja sendiri, apa lawyer, apakah dokter. Kalau Anda sakit, kalau Anda kecelakaan, Anda nggak bisa kerja, apakah Anda terima penghasilan? Kira-kira seperti cicak, seperti saya juga. Tapi malam hari ini Anda bisa menjadi seperti laba-laba. Anda bisa bangun jaring, Anda bisa bangun network.
Dan suatu saat Anda dapatkan kebebasan. Kebebasan secara finansial, tapi juga kebebasan waktu, kebebasan pikiran, kebebasan kesehatan melalui bisnis Tiansi. Itu sebabnya saya bilang patut dipertimbangkan bisnis ini. Saya setelah ikut OPP pulang baca buku tadi baru mengerti. Tapi saya habis itu ngapain ya? Saya nggak tahu, saya nggak pernah menjalankan usaha ini. Ya biasa melakukan aktivitas lagi, nggak tahu apa yang harus dilakukan. Kemudian sponsornya follow up lagi. Saya diajak ke pertemuan namanya NDT. Wah, NDT apa lagi ini? Wah, bagus Pak. Nanti Bapak baru bisa menjalankan usaha ini. Saya ikut Network Development Training. Di situ baru mata saya terbuka. Oh, begini caranya. Cara memulai usaha ini seperti ini. Saya waktu itu, Anda tahu siapa yang bawakan NDT? Kebetulan waktu itu dari 7 langkah tadi, langkah pertama seorang anak muda yang bawakan. Anda harus punya impian. Waktu itu saya juga nggak ingat, yang saya ingat adalah antusiasnya. Kata-katanya amburadul. Nggak ngerti, yang penting antusias dan Anda harus punya impian. 95% keberhasilan Anda ditentukan oleh impian Anda dan sikap Anda. Wah, boleh juga ini. Siapa beliau? Pak Louis Tendean. Waktu itu saya nggak nangkep, entah saya lagi nggak konsentrasi atau apa, tapi ya tahu ya katanya amburadul. Tapi yang saya tangkap adalah antusiasnya, antusiasnya dengan semangat beliau menjelaskan itu. Kemudian dijelaskan lagi oleh leader-leader yang lain, kita mesti bikin daftar nama, kita membuat janji, kita lakukan presentasi, dilakukan follow up, terus pakai produknya, manfaatkan alat bantunya. Sepulang itu baru saya lakukan. Saya lakukan dibimbing dengan upline saya minta petunjuk. Di bisnis ini enak, Anda punya konsultan yang gratis, Anda bisa minta petunjuk dari sponsor, dari orang yang mengundang Anda. Saya minta petunjuk, saya mulai dibantu presentasi. Dibantu follow up, saya tetap pakai produk, saya ikuti pertemuan. Kemudian kaset-kaset yang direkomendasi saya dengarkan. Saya beli kaset-kaset yang saya dengarkan. Buku-buku apalagi yang harus dibaca, saya baca. Kemudian saya diajak ke pertemuan pertemuan seperti ini, ya, seminar bisnis seperti ini, dan saya jauh-jauh dari Jakarta pergi ke Bandung. Karena di Jakarta waktu itu belum ada. Di Bandung pertama kali diadakan seminar seperti ini. Ya, saya jauh-jauh ke sana. Dan di sanalah saya ambil keputusan untuk serius, untuk sungguh-sungguh. Ini bisnis bukan main-main dan saya patut perjuangkan. Pertemuan seperti ini. Bahkan waktu itu Pak Louis Tendean sebagai pembicaranya di akhir seminar itu menantang siapa di antara Anda yang sungguh-sungguh mau menjalankan usaha ini dengan serius. Salah satunya saya. Saya angkat tangan, saya berdiri dan saya ambil komitmen di sana. Siapa di antara yang ingin mendapatkan BMW 1-2 tahun mendatang? Saya sungguh-sungguh komitmen di sana. Dan Pak Louis berkata, Anda ingat 1-2 tahun mendatang Anda akan mendatangi saya dan Anda dapatkan apa yang Anda impikan. Saya serius. Itu sebabnya di pertemuan seperti ini sangat sekali bermanfaat. Anda bisa undang sebanyak orang untuk hadir di pertemuan ini. Ini pertemuan yang powerful sekali. Ya, saya sungguh-sungguh serius, komitmen setelah saya menghadiri pertemuan seperti ini. Vision Seminar. Dan saya mulai jalankan bisnis ini. Tapi saya masih harus menghadapi kendala-kendala. Dan Anda tahu, sebenarnya sebelum saya serius pun kendala saya yang terbesar dalam saya menjalankan usaha ini siapa? Diri saya sendiri. Mengapa? Waktu sebelum saya bergabung di Tiansi itu, saya kembali lagi, saya masih ingat juga pesan dari orang tua, saya ambil S2 juga. Diri saya mengatakan, Timotius, masa kamu orang sekolahan kok menjalankan bisnis ini? Seperti ada yang bicara sendiri dalam diri saya. Kamu kan udah punya usaha, udah berkarir, sukses menjadi manajer sebelum umur 30, baru jadi manajer. Tanpa KKN, udah punya usaha sendiri, ngapain punya usaha sendiri? Kadang-kadang saya berpikir begitu. Saya tidak punya alasan sebenarnya untuk menjalankan usaha ini. Saya mau kerja ikut orang, begitu mudah, nggak susah. Sebelum lulus saya sudah diambil. Saya kerja sendiri meskipun modal sedikit, bisa. Kendala dalam diri saya. Mungkin ada di antara Anda, juga kaum profesional, atau mungkin yang sudah berkarir di perusahaan posisinya tinggi, atau mungkin pengusaha. Kendala yang terbesar adalah diri kita. Tapi saya harus lawan.
Saya membangun aset di sini. Saya ingin kebebasan. Itu sebabnya saya harus kalahkan diri saya. Dan saya waktu menjalankan usaha ini, saya mulai terjadi perubahan dalam kebiasaan saya. Misalnya saya pulang hampir tiap hari, pulangnya larut malam. Padahal sebelumnya nggak pulang juga kadang-kadang waktu jadi kontraktor. Tapi pada waktu pulang malam setiap hari, istri saya mulai marah-marah. Istri saya dari awal nggak setuju saya menjalankan usaha ini. Dan pada waktu saya udah menjalankan beberapa bulan sampai bintang 7 menjelang bintang 8, saya memutuskan untuk saya tinggalkan kerjaan saya yang lama. Saya nggak cari proyek lagi. Dan saya selesaikan semua proyek-proyek, semua retensinya, masa garansinya saya selesaikan semua. Istri saya serius nanya ke saya, kenapa nggak cari proyek? Ya karena belum tahu persis. Dan saya menghadapi kendala yang cukup besar sekali. Orang yang paling dekat dalam hidup saya. Pulang malam, biasanya kalau Sabtu Minggu jalan-jalan ke mall, ke tempat-tempat wisata. Sekarang saya pergunakan untuk pertemuan, untuk presentasi, untuk follow up. Komplain tentu dari keluarga saya, ya, dari istri saya yang memang sejak awal tidak setuju dengan menjalankan usaha ini. Tapi saya tetap jalankan. Saya tetap fokus, saya tetap konsisten. Ada di antara Anda suami, istri yang tidak setuju. Anak, orang tua yang melarang Anda. Ada? Banyak. Oh, banyak sekali. Ada sebuah cerita. Seorang ibu sangat mengkhawatirkan anaknya. Ternyata anaknya mulai berlatih balap motor, berlatih dengan keras, dan ibu ini melarang, jangan nak, itu resikonya tinggi, kamu bisa kecelakaan, kamu bisa mati. Tapi anak ini tetap berlatih dan mengikuti kejuaraan. Ya, dari kejuaraan mulai lokal, daerah, dan sampai nasional. Dan anak ini membuktikan bahwa akhirnya dia bisa setiap kejuaraan dia menangkan. Dan ternyata setelah berhasil membuktikan dia memenangkan kejuaraan, ibunya akhirnya setiap kejuaraan-kejuaraan yang diselenggarakan, yang diikuti oleh anaknya ini, ibunya duduk paling depan, di depan, dan memberikan semangat yang paling keras. Ayo nak, Anda pasti bisa, Anda sekali lagi pasti juara. Anda tahu, kalau Anda harus menghadapi kendala, orang-orang yang terdekat tidak setuju Anda menjalankan usaha ini, satu jalan keluarnya, buktikan kalau Anda berhasil. Dan kalau Anda berhasil membuktikan itu, mereka akan tahu dan mereka akan sadar, dan mereka akan setuju dengan apa yang Anda lakukan. Jangan takut, jangan menyerah, tapi Anda buktikan. Lalu saya mulai mengenalkan kepada relasi saya. Ada yang nggak enak sama saya, ya udahlah join lah. Tapi ya udah, hanya sekedar sekali join dan seterusnya. Pertama kali saya membangun keluar kota ke Bandung. Waktu itu sambil saya mengerjakan proyek, saya telepon Pak Luis. Pak, saya lagi di Bandung Pak, ada waktu nggak Pak untuk bisa bantu saya? Saya kumpulin teman-teman saya. Waktu itu Pak Luis habis dari luar kota, sedang dalam perjalanan pulang menuju Bandung. Oke, tunggu, kita janjian jam 8 malam. Kemudian saya kumpulin teman-teman dekat saya. Waktu saya di Bandung, kan saya pernah tinggal di Bandung. Teman di organisasi dan dekat sekali. Dan beberapa teman-teman yang lain. Kemudian salah seorang teman dekat saya ini nggak sabaran lagi. Pak Luis belum datang. Sampai jam 9 belum datang. Terus, udah, kamu jelasin apa sih bisnisnya? Waktu itu saya baru ikut NDT tadi, belum lama. Ya, saya terpaksa saya jelasin. Dan belum apa-apa. MLM ya? Jadi, apa yang saya tabur, saya harus tuai. Ya, hukum karma katanya ya. Apa MLM? Tidak legal, haram. Tidak kerja, tidak boleh makan. Tuh, emang gak kerja saya pikir. Banyak orang berpikir begitu. MLM kalau join terus ongkang-ongkang kaki, gak ngapa-ngapain dapat uang terus. Saya gak bisa memberi jawab. Apalagi teman dekat. Gak boleh nih, dilarang agama. Waduh, kalau udah berbicara atas nama Tuhan ini repot. Saya gak bisa kasih jawab. Dia langsung pulang. Dan saya rasakan itu, malam itu saya sangat sedih sekali. Teman dekat saya waktu saya di Bandung menolak mentah-mentah.
Dan lebih dari itu tentunya. Saya sangat kecewa waktu itu. Teman dekat. Dan waktu itu Pak Luis datang kira-kira setengah 10, jam 10. Dan masih ada 3 orang yang bersisa yang masih nungguin lebih dari 2 jam. Dan Pak Luis presentasi. Yang tadi mentah-mentah udah pulang. Setelah presentasi sampai hari ini yang dipresentasi Pak Luis gak ada yang join. Artinya apa? Di bisnis ini anehnya bukan kualitas presentasi yang perlu. Pak Luis untuk presentasi, wah bayangkan saya waktu itu baru lihat Pak Luis seperti dewa gitu ya. Enggak join juga sampai hari ini. Saya baru tahu di TNC ini berlaku hukum 10, 80, 10. Ada 10% yang dipresentasi enggak join. Siapapun yang presentasi, Mr. Lee yang presentasi enggak join juga. Saya dapat BMW, saya presentasi enggak join juga. Itu akan ada. Ini sudah hukumnya, jadi Anda jangan perlu kecewa. Yaitu yang 10%. Tapi 80% adalah orang-orang yang Anda harus follow up terus-menerus. Dan saya adalah salah satunya. Di follow up terus-menerus. 80%, jadi Anda harus pikirkan ini 80%. Yang besar jumlahnya, Anda harus lakukan 7 langkah tadi, salah satunya follow up. Di follow up itu terus-menerus, bukan hanya sekali join aja. Follow up terus-menerus. Yang 10% tadi nanti saya ceritakan. Pulang dari situ presentasi sampai akhirnya teman saya yang menolak mentah ini, saya pulang di Jakarta, beberapa hari kemudian beliau sampai minta maaf ke saya. Ya Anda bisa bayangkan kata-kata yang dikeluarkan yang membuat saya begitu kecewa dan kesel sampai beliau minta maaf. Mengalami seperti itu enggak masalah, itu adalah bagian proses yang harus kita alami. Itu kendala-kendala harus kita alami. Kemudian waktu saya membangun bisnis ini di kota Bandung, dalam perjalanan pulang dari Bandung ke Jakarta, saya harus berurusan karena saya tabrakan beruntun di daerah Subang pada waktu tanjakan pagi dari Bandung. Itu sampai rumah subuh sampai Jakarta. Dan saya pikir, apa saya terus menjalankan bisnis ini? Apakah saya harus menjalani seperti ini terus? Dan kembali, saya tetap fokus, saya tetap konsisten. Dan saya belajar, ini adalah masalah-masalah, ini adalah kendala-kendala yang harus kita hadapi. Itu adalah proses menuju sukses. Itu sebabnya Unicorn begitu menghargai orang-orang yang duduk di depan. Beliau sudah mengalami proses-proses itu. Sekarang kelihatan keren, tapi prosesnya, Anda berani nggak bayar prosesnya itu? Ya itu yang saya alami. Kemudian saya pernah membangun bisnis ini keluar pulau. Waktu itu saya masih bintang 5. Saya udah beranikan ke Sulawesi. Jauh, Sulawesi yang paling utara sana. Itulah yang harus saya lakukan, kerja keras. Penolakan-penolakan gak bisa dihitung lagi. Banyak. Dan itu proses yang harus saya alami. Akhirnya yang tadi 10, 80, 10% lagi. Ini saya dapatkan. Orang yang saya SMS, teman waktu di Bandung satu rumah dengan saya, waktu kami masih mahasiswa, saya SMS, namanya Pak Alex. Lex, ini ada bisnis luar biasa dan Anda cocok untuk menjalankan bisnis ini. Wah, langsung responnya sangat positif. Coba kirimkan brosurnya. Wah, katanya nggak boleh, mesti ketemu nih ya. Saya pikir ya udahlah, saya kirimkan. Dan cuma dia tahu, dia bilang ini MLM ya, tapi positif gitu loh. Saya lagi cari MLM, waduh, ini dia. Kalau begitu, waktu itu beliau ada di Sulawesi Selatan, di Sorowako, lagi punya proyek di Sorowako, punya proyek di PT Inco, PMA Nikel di Sorowako, Sulawesi Selatan. Beliau lulusan Teknik Informatik ITB. Oke, you datang ke Jakarta. Dia datang ke Jakarta, hanya minta dipresentasi. Datang ke Jakarta, kita presentasi, kita ajak pertemuan, kita ajak ke OPP, ke NDT, ngikutin kita follow up. Langsung join. Keluarganya diajak join semua. Dan beliau pergi lagi ke Sulawesi. Wah, dari beliau itu adalah salah satu grup terbesar saya. Jadi ada 10% yang kadang-kadang kita belum presentasi udah positif. Jadi Anda jangan khawatir, Anda akan menemukan itu. 10% yang diapa-apain tetap negatif, 10% lagi yang belum diapa-apain udah positif. Langsung join. Dan mereka jalan luar biasa. Kami bantu di Sulawesi sana. Dikuasai Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo,
Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, sampai ke Indonesia Timur, Nusa Tenggara, Bali. Kami bantu juga, kami support di sana. Dan di grup beliau sekarang ada 2 orang bintang 8. Itu Bapak Alexander Sumbalu. Kemudian saya pernah presentasi menjalankan referensi dari orang. Nah, Anda kalau di presentasi orang menolak Anda minta referensinya. Jalankan referensi, saya presentasi. Lumayan positif. Di follow up lagi, oke, join, tanda tangan. Tapi hanya tanda tangan aja. Belum bayar, belum mau beli. Beberapa hari kemudian nggak jadi. Nggak apa-apa. Tips, kalau Anda presentasi, orang lain menolak sekalipun, Anda jangan musuhin. Anda tetap baik, Anda jaga hubungan. Jangan dibenci, jangan nggak ditegur, jangan. Tiba-tiba beberapa bulan kemudian telepon saya, Pak Tim, saya mau join sekarang. Join, dan kemudian di grup ini saya menemukan leader-leader juga. Leader-leader bertumpuk di sana. Dari 2 grup besar ini menjadikan saya sebagai Bronze Lion. Tapi sebelum saya sebagai Bronze Lion, saya masih bintang 8. Luar biasa bintang 8. Anda bisa bayangkan kalau aset Anda sudah terbentuk dan Anda menjadi bintang 8. Bintang 8 punya potensi income 40 juta setiap bulannya. Anda masih bisa beli susu nggak buat anak Anda? Pak, bukan beli susu Pak, mandi susu Pak. Kalau aset Anda terbentuk, masih bisa nggak Anda menyekolahkan anak di sekolah yang terbaik? Sekolah nasional plus, internasional, ke Jakarta, atau ke Malaysia, ke Singapura. Anda bisa bayangkan, Anda bisa pikirkan. Bisa nggak Anda mulai pergi ke dealer, beli mobil, Anda ambil rumah, apa yang Anda impikan? Luar biasa. Nah, pada waktu saya bintang 8, selama ini saya jalankan kontraktor saya baru memperkirakan kira-kira 2006 saya baru bisa membeli rumah untuk keluarga saya. Tapi 2004 yang lalu, setelah saya bintang 8, saya bisa mewujudkan impian keluarga saya untuk memiliki rumah ini. Luar biasa, sesuatu yang tidak saya duga sebelumnya. Lalu sebagai bintang 8, ternyata bulan Januari yang lalu, akhir Januari diumumkan, saya salah satu penerima reward BMW di Malaysia. Wow, luar biasa, sesuatu yang mengejutkan. Masih bintang 8, dapat penghargaan BMW. Saya bisa naik ke atas panggung bawa bendera merah putih. Wah, kebanggaan buat saya. Melalui bisnis ini, Anda bisa membawa nama baik bangsa kita. Anda tahu waktu itu di awal-awal tahun, setelah kejadian tsunami Desember akhir tahun, semua mata dunia sedang iba terhadap Indonesia. Tapi kami delegasi dari Indonesia masih bisa membawa bendera merah putih di atas panggung dan menunjukkan kepada dunia, inilah duta bangsa. Menunjukkan kepada dunia orang Indonesia masih bisa berprestasi di hadapan ribuan orang di sana dari berbagai bangsa. Melalui bisnis ini Anda bisa menjadi duta bangsa di atas panggung. Luar biasa, ditepukin ribuan orang berbagai bangsa. Itu kebanggaan tersendiri melalui bisnis ini. Dan Maret yang lalu, parade BMW nomor 1 yang paling depan itu adalah yang saya tempatin. Kami parade di tempat yang paling depan setelah leader-leader yang sudah dapat terlebih dahulu. Saya ajak leader saya yang bintang 8 untuk ikut juga parade sana. Luar biasa, di sepanjang jalan orang lihat apa ini parade BMW. Orang kagum, ini iklan BMW atau apa ini ya? Kebanggaan tersendiri. Lalu naik di atas panggung meskipun hujan-hujan. Saya ajak istri saya untuk naik ke atas panggung. Istri saya yang tadi negatif, dan saya berhasil membuktikan melalui bisnis ini saya bisa mendapatkan BMW. Luar biasa yang saya dapatkan melalui bisnis ini. Banyak hal yang Anda dapatkan. Kebebasan waktu. Saya bisa ngantar anak saya yang masih playgroup, yang tadinya saya jarang ketemu. Ada di antara Anda mungkin kerja dari pagi sampai sore sampai malam, dan Anda tidak bisa ketemu dengan anak Anda. Lama-lama anak Anda akan mengenal Anda sebagai omnya. Karena jarang ketemu, bukan bapaknya lagi, tapi omnya. Nah, mungkin saya hampir seperti itu, tapi untung melalui bisnis TNC bersama Unicorn menyelamatkan saya bisa punya waktu banyak untuk keluarga saya. Oke, mungkin Anda di ruangan ini bertanya, ada yang belum bergabung, ada yang sudah bergabung, mungkin bertanya, Pak,
Kira-kira kiat-kiat Bapak apa sih untuk sukses? Saya akan bagikan kiat-kiat yang akan membuat Anda berhasil. Hanya satu kata yang Anda ingat. Hanya satu kata. Keberanian. 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 Berani untuk memiliki impian yang jelas dan yang kuat. Ada banyak orang di dunia ini tidak punya impian. Dan Anda kalau tidak punya impian, ya Anda nggak ngapa-ngapain. Di bisnis ini, kalau Anda ingin sukses, Anda harus berani memiliki impian yang kuat, yang jelas. Itu kuncinya. Ada survei mengatakan di Amerika, di universitas, ditanya dari seluruh mahasiswanya, apa yang Anda inginkan dalam hidup ini? Mungkin puluhan tahun mendatang. Setiap mahasiswa ngisi angket itu. Dan setelah 40 tahun kemudian, disurvei lagi, ada reuni. Ternyata 60% orang yang disurvei tadi dicocokkan dengan hasil angketnya dan kondisinya setelah puluhan tahun mendatang. 60% yang menuliskan impiannya apa nggak tahu. Yes, pokoknya gimana nantilah, hidup mengalir aja deh, mengikuti arus air. Ternyata orang-orang ini adalah orang-orang yang masih hidupnya di bawah rata-rata. 30% yang menuliskan saya pingin kaya, pingin sukses, pingin berkembang. Samar-samar impiannya. Dan setelah disurvei, orang ini rata-rata, lumayan lah, masih sedang-sedang. Tapi 7% dia mengungkapkan impiannya jelas. Beberapa puluh tahun kemudian, orang ini menjadi orang-orang yang kaya raya. Tetapi 3%. Orang ini bukan hanya mempunyai impian yang jelas, yang kuat, dan dia tertulis. Orang-orang ini adalah orang-orang yang ultra kaya, para penemu-penemu, para orang-orang yang sangat-sangat sukses. Dari survei ini mengatakan bahwa orang yang sukses, Anda pun untuk menjadi sukses, Anda harus punya impian yang kuat dan yang jelas. Apa yang Anda impikan? Apa yang Anda ingin wujudkan? Apapun. Jangan Anda malu, jangan Anda takut, tapi Anda harus berani untuk memiliki impian yang kuat dan jelas. Keberanian yang pertama ini. Impian sesuatu apa yang Anda inginkan. Mungkin di antara Anda, bagi yang muslim, Anda ingin menunaikan ibadah Anda, melengkapi ibadah Anda untuk pergi ke Tanah Suci Mekah. Dan bukan hanya Anda, tapi pasangan Anda, keluarga, ayah, ibu, mertua. Nggak masalah kalau itu menjadi keinginan Anda. Bagi yang lainnya, mungkin ingin juga berziarah ke tempat-tempat suci di luar negeri, ke Holy Land. Silakan. Anda bisa mempunyai impian, jangan takut secara spiritual. Kalau Anda ingin menyekolahkan anak tadi ke tempat yang lebih baik, ke sekolah internasional, ke luar negeri, silakan. Apapun. Kalau Anda ingin masih belum punya rumah, karena masih kontrak, masih ikut mertua atau orang tua, Anda bisa memiliki impian untuk sebuah rumah. Tempat yang sangat aman, nyaman buat keluarga Anda. Silakan. Bagi Anda yang ingin mempunyai mobil, Anda jangan takut lagi untuk mempunyai impian itu. Apapun impian Anda, jangan Anda takut untuk memiliki impian. Ini yang pertama, keberanian untuk memiliki impian. Yang kedua, Anda harus berani membayar harga untuk impian Anda. Di dunia ini nggak ada sesuatu yang gratis, nggak ada yang gratis. Tapi Anda harus bayar harganya. Dan kalau toh Anda tidak mau bayar harganya di bisnis ini, di luaran Anda juga harus bayar harga dengan kerja keras. Bayar harga berarti Anda harus berani untuk menginvestasikan waktu, uang, tenaga Anda di bisnis ini. Anda harus nanti presentasi. Pak, saya nggak bisa presentasi, nggak masalah. Anda bisa belajar, dibantu pada awalnya, dan Anda melakukan presentasi. Itu sebabnya bisnis ini bisnis bekerja. Teman saya yang tadi nggak ngapain enak, itu salah. Anda harus bekerja di bisnis ini. Tapi bekerja Anda tidak selamanya. Itu yang nyaman sekali. 1-2 tahun Anda lakukan, Anda kerja keras, Anda lakukan presentasi, Anda lakukan follow up. Anda harus berani bayar harga itu. Saya akan memberikan gambaran sebuah ilustrasi analogi tentang presentasi dan harga sebuah presentasi. Bayangkan, orang-orang yang duduk di depan, waktu saya juga menjadi bintang 8. Biasanya untuk menjadi bintang 8 dengan potensi income 40 juta setiap bulannya, itu ditempuh atau dibayar dengan tidak melebihi 1000 kali presentasi. Tidak melebihi 1000 kali presentasi. Saya pun nggak sampai. Tapi seandainya oke deh 1000 kali presentasi.
Jadi kalau Anda mau jadi bintang 8, lakukan 1000 kali presentasi, nggak peduli ditolak atau tidak, Anda pasti bintang 8. Dan saya pastikan tidak sampai 1000 kali sudah bintang 8. Saya seringkali dengan menggambarkan ini banyak orang mulai sadar. Anda bintang 8 dengan 1000 kali presentasi. Dan Anda tahu bintang 8 tadi punya potensi income Anda sudah bangun aset dan berikan potensi income 40 juta setiap bulannya. Dengan Anda membayar 1000 kali presentasi. Kalau Anda mendapatkan 40 juta setiap bulannya, itu seperti Anda mempunyai deposito di bank 8 miliar. Berarti setiap bulan Anda akan terima 40 juta. Jadi setiap kali Anda melakukan presentasi, sebenarnya Anda sudah nabung 8 miliar dibagi 1000 kali presentasi. Berarti 8 juta harga sebuah presentasi Anda. Anda mau presentasi ditolak, presentasi diterima, join, nggak join, Anda nggak perlu khawatir, nggak perlu permasalahkan. Setiap kali presentasi Anda mengantongin 8 juta dan Anda tabung. Dan setelah 1000 kali presentasi, 8 miliar menghasilkan 40 juta setiap bulannya. Apakah Anda berani untuk memperhitungkan ini? Anda berani untuk membayar harganya ini? Sebenarnya kalau Anda tahu, Anda akan berani untuk membayar harganya. Harga sebuah presentasi 8 juta. Setiap kali presentasi, ditolak ataupun tidak, Anda sama dengan mendapatkan 8 juta setiap bulannya. Sebuah bayar harga dengan presentasi. Kemudian Anda harus berani merendahkan hati Anda untuk berubah dan untuk belajar. Anda berubah, kebiasaannya tadi jalan-jalan, Anda punya waktu luang hanya nonton TV, Anda mulai berubah karena harus bayar dengan presentasi tadi. Enggak masalah. Dan Anda berani merendahkan hati untuk belajar, siapapun Anda, pendidikan apapun Anda, profesi apapun, karir apapun, pengusaha sekalipun, kalau Anda mau berhasil di bisnis, Anda berani merendahkan hati untuk belajar. Di sini adalah seperti Anda belajar, seperti pendidikan. Saya kasih gambaran lagi, kalau Anda punya anak baru lulus SMA atau saudara atau tetangga, ada tawaran, mereka belajar D1 apapun, misalnya komputer. Mereka harus membayar uang pendaftaran mungkin 4 juta rupiah. Kemudian uang kuliah 24 SKS kali 2 semester kali 50 ribu. Saya mungkin ini standar Jakarta biasanya ya. Berarti sudah 50 ribu kali 24 kali 2. Berarti 2 juta 400. Berarti minimal Anda keluarkan, belum lagi biaya buku-bukunya, 7 juta untuk kuliah D1. Dan Anda tahu D1 setelah lulus gajinya berapa? 1 juta paling. Setelah 3 tahun, 4 tahun, wah karirnya bagus, dikasih kendaraan operasional sama perusahaan, Kijang, itu bagus sekali loh. 3-5 tahun dari D1 dapat Kijang, kendaraan operasional. Nah, seandainya Anda berani untuk merendahkan hati belajar bersama Unicorn, Anda belajar di sini seperti mahasiswa tadi, dengan biaya pendaftarannya, uang pangkalnya 85.000 rupiah. Kemudian syarat berikutnya Anda harus sehat, itu sebabnya Anda harus pakai produknya, katakanlah 2 juta. Anda pakai produk supaya Anda tetap sehat. Kemudian di Unicorn nanti akan merekomendasikan Anda untuk membeli starter pack tadi yang 50.000 rupiah. Kemudian Anda mulai membeli info pack-nya, alat-alat bantunya, itu di awal. Kemudian biaya operasional bulanan Anda, 4 kali Anda harus mengikuti kuliah rutin, namanya mata kuliah UPP, 5.000 setiap kali pertemuan dibayar langsung, tidak perlu per semester, 20.000 sebulan. Kemudian sebulan sekali Anda mengikuti mata kuliah NDT, 10.000, berarti sudah 30.000. Kemudian ada kuliah umum vision seminar 2 bulan sekali, 50.000. Kemudian Anda harus beli bahan-bahan pelajarannya dari kaset Netpi, sebulan 25.000, 2 kaset. Anda harus beli buku-bukunya, buku-buku positif, katakanlah 50.000 1 bulan. Itu biaya operasional Anda bulanan dan biaya awal tadi. Katakanlah Anda bisa jumlahkan, jumlahnya paling 4 juta atau 5 juta 1 tahun. Dan Anda sama seperti mahasiswa tadi belajar, ngikutin kuliah, nggak boleh bolos. Dan Anda kalau ada PR, ada tugas, ada kerja lapangan Anda harus lakukan. Kuliah di Unicorn ini juga Anda lakukan seperti sama. Anda ikut kuliah terus,
harus belajar lewat materi-materinya, dan Anda praktekkan melalui presentasi, melalui follow up, di lapangan terus, kuliah. Saya jamin 1 tahun Anda lulus jadi bintang 8. Sekali lagi Anda bintang 8 mempunyai aset yang akan menghasilkan 40 juta sebulan, bukan 1 juta gaji seorang D1. Anda berani pilih yang mana? Dan juga diberikan BMW, dan BMW ini milik Anda sendiri, dan itu saya yang alami. Apakah Anda tidak berani untuk merendahkan hati mengikuti pendidikan di Unicorn ini? Kalau Anda tahu rahasianya ini, Anda berani untuk merendahkan hati Anda belajar di Unicorn ini bersama Tiangsi. Keberanian berikutnya adalah Anda berani gagal. Sekali lagi, di bisnis ini Anda harus melalui proses kegagalan. Kegagalan Anda bukan Anda bangkrut, bukan Anda ditonjokin orang, bukan Anda dipukulin orang, enggak, paling ditolak orang. Memang awalnya Anda sedih, tapi Anda ingat, 1000 kali Anda presentasi, dan mungkin 80%, 800 orang menolak Anda, katakanlah seperti itu. Dan Anda jadi bintang 8, dan selanjutnya Anda terima reward BMW, harganya kira-kira saya bulatkan saja 400 juta setiap penolakan. 400 juta dibagi dengan 800 penolakan. Berarti setiap Anda ditolak, tambahan lagi 500.000 buat Anda. Tadi sudah 8 juta, sekarang ditambah 500.000. Mau gimana? Enak. Kenapa Anda nggak mau? Pertanyaan besar. Berani gagal. Jadi kalau kegagalan ditolak orang itu harus prosesnya. Anda jangan takut, Anda harus lalui itu. Yang penting Anda bintang 8, bronze lion, Anda silver lion, Anda gold lion, dan seterusnya. Dan yang terakhir, keberanian Anda untuk sukses. Untuk kesuksesan dibutuhkan keberanian. Yaitu Anda mengambil keputusan, mengambil komitmen. Hari ini dimulai bukan saat tadi pagi Anda buka mata. Tidak. Kondisi Anda hari ini itu ditentukan 1-2 tahun yang lalu. Itulah kondisi Anda hari ini. Jadi kalau Anda menginginkan kondisi 1-2 tahun yang mendatang, perubahan terjadi dalam hidup Anda harus putuskan hari ini. Putuskan hari ini untuk 1-2 tahun mendatang. Jadi dibutuhkan keberanian buat Anda memiliki impian yang jelas dan yang kuat. Keberanian untuk membayar harganya. Keberanian untuk merendahkan hati. Keberanian Anda untuk gagal, dan keberanian Anda untuk sukses. Itu rahasia kiat-kiat dari saya. Saya tidak memamerkan apa yang saya dapat, tapi saya ingin Anda melihat satu cermin. Kalau orang dari desa di depan bisa, saya harus bisa. Dan saya ingin 1-2 tahun mendatang Anda datang menyalamin saya, Pak, saya dulu ikut vision seminar Bapak, dan sekarang saya dapat BMW, itu kebanggaan buat saya. Oke, ini adalah saya membangun bisnis ini dari luar kota. Di sana para profesional perusahaan Newmont, leader-leadernya di sana berlapis-lapis, bintang 7 ada di sana. Juga pertemuan-pertemuan OPP di Lombok, di Manado. Melalui bisnis ini saya juga bisa membantu orang lain. Rumah, saya betul-betul sebagai kontraktor tulen, kontrak sana, kontrak sini, kontrak sana, dan itu kontrakan saya. Tapi melalui bisnis ini saya bisa mendapatkan rumah, saya mendapatkan kebebasan waktu, saya bisa jalan-jalan dengan anak saya di SeaWorld, bukan hari weekend saat orang sibuk-sibuknya bekerja. Saya dulu sudah mengalami I hate Monday, benci sekali dengan Senin. Saya bisa jalan-jalan dengan anak-anak saya, sepi, seperti saya punya SeaWorld sendiri, bersama keluarga saya. Dan saya bisa ajak istri saya juga ke luar negeri. Pertama kalinya istri saya yang tadinya menolak, saya membuktikan, dan saya bisa ajak jalan-jalan ke luar negeri. Kebebasan waktu yang saya dapatkan di bisnis ini. Bapak Ibu, saya boleh mengatakan kita ada di dunia ini hanya karena cinta. Manusia diciptakan hanya karena cinta. Itu sebabnya manusia punya kebutuhan untuk mencintai dan kebutuhan untuk dicintai. Semua kegagalan, semua penolakan, semua apapun masalah yang saya hadapi di bisnis ini tidak bisa dibandingkan dengan cinta saya kepada keluarga saya. Saya ingin berikan pendidikan yang terbaik buat keluarga saya. Saya ingin berikan waktu terbaik buat keluarga saya. Bukan waktu sisa,
pada waktu saya pulang kerja capek-capek dan saya baru bisa main dengan anak-anak. Ingin memberikan waktu yang berkualitas buat keluarga saya. Saya ingin memberikan tempat perlindungan yang nyaman, rumah yang sangat-sangat layak buat mereka. Kalau Anda ingin mencintai anak Anda, keluarga, istri, bisnis ini bisa Anda jadikan jalan untuk Anda mendapatkannya. Ini adalah foto orang tua saya. Foto ini dibuat belasan tahun yang lalu. Ibu saya yang hanya kelas 3 SD tadi sudah berumur 70 tahun. Seorang yang paling berjasa dalam hidup kita adalah seorang ibu. 9 bulan paling tidak mengandung. Dan siapa yang bangun malam-malam untuk menyusui Anda, yang merawat Anda dari kecil, yang mengajarin Anda untuk berjalan? Seorang ibu. Saya ingin memberikan waktu terbaik buat ibu saya. Bukan hanya waktu. Ibu saya ingin pergi ke Holy Land, ingin pergi jalan-jalan ke luar negeri. Dan itu impian saya yang saya wujudkan. Mungkin Anda sudah melupakan ibu. Mengapa? Karena menghadapi kekerasan hidup ini Anda harus berjuang mencari nafkah. Bagaimana Anda bisa membantu ibu Anda? Kalau Anda punya uang untuk membantu ibu Anda punya waktu. Bukan sekedar materi yang diharapkan oleh seorang ibu Anda, tapi juga waktu Anda. Pernahkah Anda berkunjung ke ibu Anda, memberikan sesuatu di hari-hari yang spesial dan waktu-waktu yang berkualitas buat ibu Anda? Hampir 10 tahun yang lalu, pada waktu saya masih bekerja di pabrik, saya ditelepon, "Papa sakit." Padahal saya ingin membahagiakan papa saya. Saya pulang dari Jakarta ke Jawa Timur dan saya ngotot, saya minta cuti karena saya sebagai karyawan, dan saya cuti 2 minggu lebih untuk menjagai beliau di rumah sakit sampai beliau dioperasi kanker lever dan lambungnya, dan akhirnya beliau boleh keluar dari rumah sakit. Saya kembali lagi ke Jakarta. Saya masih bekerja, tapi belum setahun kemudian saya ditelepon lagi, "Papa sakit." Dan saya nggak bisa minta izin lagi. Cuti saya habis, cuti saya minus, saya masih terikat. Ditelepon lagi, "Papa dalam keadaan kritis." Saya ngotot, saya harus pulang. Papa saya sudah kritis, dan saya pulang. Dan di tengah jalan saya dapat kabar, papa saya meninggal tanpa saya melihatnya. Saya pulang ke rumah dan saya melihat ayah saya sudah terbaring di atas dipan. Dan saya peluk papa, "Pak, maafkan anakmu, Pak. Belum bisa balas budi, Pak. Belum bisa memberikan sesuatu buat papa. Sekarang telah tiada. Saya menyesal sekali. Tapi saya yakin sore hari ini papa saya di alam bahagia. Bangga kalau anaknya bisa merubah kehidupan banyak orang pada sore hari ini. Saudara-saudaraku, Anda masih punya orang tua. Maukah Anda memberikan kebahagiaan, kebanggaan buat orang tua? Orang tua Anda masih ada di sini. Kalau ada orang tua Anda masih satu, masih maukah Anda berikan kebahagiaan dan kebanggaan? Masih ada anak istri Anda, berikan yang terbaik buat anak istri. Beranikah Anda mengambil keputusan untuk sukses menjalankan usaha ini? Ambil keputusan sore hari ini. Fokus pada impian Anda. Jangan pernah berhenti. Konsisten. Jangan pernah menyerah. Never give up. Never give up. Jadi saya